Selamat malam teman-teman semuanya. Wilujeng wengi. Jadi sadayana tiasa Sundanya. Biasa, Bu. Entah Oke. kok kocoknya bunyinya. Teman-teman gimana kabarnya malam ini? Apakah teman-teman sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Berarti atau siapnya Kangge belajar gitu. Oke, buat teman-teman yang berkenan ataupun yang bisa untuk menyalakan kameranya, silahkan dinyalakan. Kalaupun tidak dinyalakan ataupun sedang berhalangan, tidak apa-apa. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, seni budaya yang kemarin, yaitu dari modul 3. Nah, teman-teman, apakah ada yang masih ingat di pembelajaran unit 1 itu kita membahas apa nih? Kita ulas dulu sedikit. Musik ilustrasi hidup. Siap. Musik dalam kehidupan manusia. Iya, siap, betul. Berarti masih ada yang ingat ya, kalau bahasan kita kemarin itu mengenai musik. Nah, di materi yang sebelumnya itu, kita kan membahas mengenai fungsi musik di kehidupan itu apa saja sih? Ada 5 poin. Ada yang mau menyebutkan 5 poin tersebut itu apa? Yang pertama ritual dan spiritual. Ya, Yang betul. kedua dekoratif. Ketiga Betul. keindahan budaya. Keempat ekspresi individu. Kelima psikologis. Iya, siap, betul. Terima kasih, Ibu Hasanah. Nah, fungsi yang pertama tadi itu betul yang diucapkan, yaitu fungsi ritual dan spiritual. Contohnya adalah penggunaan gamelan dalam upacara keagamaan di Bali. Kemudian yang kedua ada fungsi dekoratif. Fungsi dekoratif ini musik berperan sebagai pelengkap suasana, misalkan di acara pernikahan gitu. Ada suara background mengenai lagu-lagu yang romantis ataupun juga bisa penggunaan perkusi pada instrumen gendang. Kemudian, yang ketiga ada fungsi keindahan budaya. Nah, keindahan budaya ini menjadi identitas suatu budaya gitu ya. Contohnya, ada angklung dari Jawa Barat ataupun penggunaan gending Jawa pada acara wayang. Nah, yang keempat, ada fungsi ekspresi individu. Nah, fungsi ekspresi individu ini musik berperan sebagai media curhat atau media mengungkapkan perasaan seorang individu tersebut. Misalkan lagi galau, mendengarkan lagu yang galau, aduh, itu teh merasa terwakili nih suara hati saya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ada fungsi psikologis. Fungsi psikologis ini musik itu berperan sebagai penenang ataupun rasa semangat gitu, penambah rasa semangat. Nah, di hari ini kita juga akan membahas mengenai musik lagi, tetapi lebih dalam lagi ya teman-teman, tentunya masih berkaitan dengan materi yang kemarin. Untuk materi hari ini yaitu sebentar, saya coba bagikan layarnya. Sip, apakah sudah muncul teman-teman? Sudah. Oke, baik. Nah, untuk materi hari ini yaitu lembutnya mendenting kalbu, yang tentunya masih berkaitan dengan yang kemarin ya, teman-teman, masih mengenai musik gitu. Kita lanjutkan. Nah, di kehidupan kita sehari-hari ini, waktu pas kemarin sudah dibahas ya, ada yang mendengarkan musik sambil beres-beres rumah katanya. Terus ada juga anu masak sambil mendengarkan musik, saudara teh supados lebih enjoy, lebih tenang. Jadi pami ngedengerin lagu mah kegiatan yang kita lakukan teh terasa cepat gitu, nggak kerasa tekaraos capena. Teras oge waktu pas kemarin itu di pertemuan kemarin ada yang mengatakan sebagai pengobatan dari rasa stresnya gitu ya, mumet karena pekerjaan, beliau itu selalu melakukan karaoke, nyanyi karaoke janten teh stres saurna teh sapertos gitu. Nah, untuk materi hari ini itu yaitu mengenai manfaat musik di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya apa sih gitu. Barangkali teman-teman apakah ada yang mau menebak dulu nih kira-kira manfaat musik di kehidupan kita itu apa aja sih gitu. Secara kan musik teh asa udah gak bisa lepas ya dari kehidupan kita dari pagi sampai malam
pasti mendengarkan musik gitu, pasti adalah sedikit-sedikit mendengarkan musik, tidak mungkin flat, hening, tidak mungkin seperti itu. Nah, barangkali teman-teman ada nih yang mau menjawab dulu manfaat musik di kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa ya? Atau di kehidupan teman-teman deh, apa? Menyenangkan kurang Ibu. Untuk menyenangkan perasaan, Menghibur, menghibur. untuk menghibur, iya betul. Jantan mami ngedengerin musik teh mungkin jadi kerasanya teh seneng gitunya nu asalnya seueur pikiran nih mendengarkan musik mah jantan kahilapkeun panginten ya bunya. Mohon tak itu. Oke, kita masuk ke materinya. Sebelum masuk ke materi, saya lupa mengucapkan ini pengingat dulu ya, teman-teman. Nanti di akhir pembelajaran, seperti biasa, akan ada absensi atau link absensi di kolom chat. Nanti saya bagikan, jadi teman-teman harus memperhatikan materi sampai akhir. Selain itu juga, nanti setelah sesi absensi akan ada asesmen atau sedikit tes gitu mengenai pengetahuan teman-teman nih dari pembelajaran kemarin sama pembelajaran hari ini. Insya Allah ada soal nage gampil dan sedikit juga gitu, hanya 10 soal. Seperti itu. Jadi pastikan teman-teman menonton sampai akhir, didengarkan materinya sampai akhir. Bila perlu, kalau misalnya ada yang perlu dicatat, silahkan boleh dicatat. Seperti itu. Dan juga tujuan pembelajaran dari ini tuh yang pertama, menjelaskan manfaat musik dalam menjaga kesehatan fisik dan mental. Kemudian yang kedua, menguraikan bagaimana musik berperan dalam meningkatkan kecerdasan otak. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh musik terhadap suasana hati dan relaksasi. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir adalah memahami peran musik sebagai media komunikasi. Oke, ayo nama uang lebetnya karena materina bisa disiapkan catatannya bagi teman-teman yang mau mencatat. Jadi, sesuai yang ada di layar, manfaat musik itu ada 4. Yang pertama, ada di bidang kesehatan. Kemudian yang kedua, ada kecerdasan. Yang ketiga, ada psikologis. Yang keempat itu ada di media komunikasi. Nah, tadi betul ya, ibu-ibu yang udah dikatakan ibu-ibu dan teman-teman lainnya, katanya kalau mendengarkan manfaat musik itu untuk menyenangkan. Nah, itu betul, bisa masuk ke bagian psikologis. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Kita bahas manfaat musik yang pertama dulu. Nah, manfaat yang pertama yaitu manfaat kesehatan. Yang pertama di poin pertama ini ada musik sebagai terapi. Musik memiliki efek terapeutik yang dapat menenangkan pikiran, meredakan stres, dan membantu proses penyembuhan. Janten, musik teh sanes kangge joget hungkulnya, ibu-ibu sanes kangge nyanyi-nyanyi hungkul. Tetapi musik juga bisa menjadi obat alami bagi tubuh kita gitu. Dan ada pendapat dari ahli juga nih. Menurut Don Campbell itu seorang ahli musik. Beliau mengatakan bahwa musik itu dapat menghasilkan stimulan ritmis atau dapat menghasilkan stimulan yang bersifat ritmis. Nah, stimulan tersebut atau irama-irama lagu yang kita dengarkan itu masuk melalui telinga, kemudian diolah oleh sistem saraf dan kelenjar otak yang nantinya akan membuat metabolisme tubuh kita lebih baik, menjadi lebih tenang, lebih rileks. Nah, kan pami zaman COVID ogenya saurna upami metabolisme tubuh atanapi imun tubuh kita baik, pasti bakalan terhindarlah dari berbagai jenis penyakit. Terutamanya waktu pada saat itu COVID gitunya bakalan mual keserang COVID saurna upami imun atanapi metabolisme tubuh kita itu kuat. Nah, sama halnya dengan ini, salah satunya adalah dengan mendengarkan musik. Dengan mendengarkan musik, kita bisa dengan mendengarkan musik, metabolisme tubuh itu bisa menjadi meningkat, menjadi lebih baik, perasaan menjadi lebih senang. Nah, otomatis jika perasaan kita senang, kemudian juga metabolismenya baik, pasti tubuhnya menjadi lebih kebal gitu ya, lebih sehat terhadap serangan-serangan penyakit lainnya. Seperti itu.
Nah, tadi jadi menurut Don Campbell itu musik ini menghasilkan stimulan yang bersifat ritmis. Seperti itu. Di emut-emutnya bilikin biling kete aya dina soal terakhir. Nah, Pras, musik teh bisa mengobati penyakit apa saja sih gitu ya. Yang pertama nih, menurut Prof. Cutnya Deviana, terapi musik ini bisa menyembuhkan penyakit stroke. Kemudian yang kedua, ada penyakit jantung. Yang ketiga, ada gangguan neurologis. Kemudian ada epilepsi dan depresi. Nah, tapi KHD-nya ibu-ibu dan teman-teman semuanya, musik ini tidak hanya jadi satu-satunya obat saja gitu. Misalkan, ada cenah saurna bisa menyembuhkan stroke. Tos we anu stroke teh sina ngedengerin lagu gitu. Piwara ngadangukeun lagu we unggal dinten. Nah, henteu kitu oge nya. Sesuai sama yang tadi saya jelaskan bahwa musik itu bisa meningkatkan metabolisme tubuh kita menjadi lebih kuat. Nah, jadi untuk seseorang yang mengalami penyakit stroke, penyakit jantung, dan penyakit lainnya, itu tuh bisa meningkatkan imunnya menjadi lebih istilah nama jantan hilap lah gitu karena rasa sakit nate jadi lebih tenang, lebih santai seperti itu. Jantan salah satu apa ya mungkin salah satu obat tapi bukan obat utama untuk penyembuhan penyakit tersebut. Nah, kira-kira pengaruh pada tubuhnya itu apa musik ini? Yang sudah dijelaskan tadi, kita balik lagi ke awal. Ritme musik yang stabil atau musik atau mendengarkan musik itu mampu meningkatkan metabolisme tubuh, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan membuat tubuh menjadi lebih tahan terhadap penyakit. Seperti itu. Kita lanjutkan ke materi, ke manfaat selanjutnya. Nah, untuk manfaat selanjutnya itu ada di meningkatkan kecerdasan. Waduh, nah gening neng ngadangukeun musik teh tiasa eh janten pinter. Nah, alasannya karena yang pertama merangsang fungsi otak janten. Jika kita mendengarkan musik, irama-irama musik itu mampu membangkitkan saraf-saraf otak sehingga dapat bekerja dengan lebih optimal, dengan lebih baik gitu. Dan saya merasa ini memang betul gitu karena kerasa oleh saya sendiri. Saya sendiri kalau misalkan sedang belajar di rumah atau mempelajari materi-materi seperti itu di rumah, belajar mandiri, saya memang perlu sambil mendengarkan musik. Gak bisa apa misalkan belajar teh hening gitu ya tuh aya suara nanaon. Nah, abi mah teu tiasa. Janten pami ruanganna sepi teh asa materi teh nggak ada yang masuk gitu ke otak saya, nggak ada yang masuk, nggak ada yang bisa saya cerna. Tapi kalau sambil mendengarkan musik, lebih materi itu lebih gampang lah gitu menyerap ke otak saya, lebih mudah dipahami. Dan jadi memang betul gitu ya untuk meningkatkan kecerdasan itu musik emang benar-benar bekerja di saya karena gaya belajar ataupun cara seseorang untuk menyerap materi itu beda-beda ya. Nah, kalau saya ini menggunakan musik sambil mendengarkan belajar sambil mendengarkan musik itu memang benar-benar betul gitu bisa masuklah materi teh ke otak saya seperti itu. Nah, mungkin di teman-teman juga ada nih yang suka mendengarkan belajar sambil mendengarkan musik gitu. Kita lanjutkan lagi dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat. Nah, dengan yang tadi, sambil mendengarkan musik itu bisa mampu mempertajam kemampuan berpikir dan mencegah kepikunan atau Alzheimer. Karena yang tadi, saraf otak itu bekerja lebih optimal, bekerjanya teh lebih lebih benar-benar bekerja gitu jika ada lantunan-lantunan dari instrumen musik. Kemudian yang terakhirnya, poin terakhir, mengembangkan kreativitas. Mengembangkan kreativitas, musik dapat membantu otak lebih cepat menangkap kata-kata dan melatih kita berpikir lebih kreatif. Nah, kenapa bisa lebih cepat menangkap kata-kata dan lebih meningkatkan kecerdasan? Nah, meningkatkan kecerdasan, kan geningnya kadang kita itu mendengarkan lagu bukan bahasa Indonesia saja kan, kadang ada lagu bahasa Inggris ataupun bahasa Sunda, bahasa Jawa.
Nah, pasti kan ada ya sedikit-sedikit kata ataupun kalimat yang kita tuh jadi ingat gitu. Misalkan pami ngedengerin lagu bahasa Inggris, jadi emut ya dina lagu eta teh aya kata-kata I love you. Terus kita mencari tahu nih, I love you teh artinya apa ya? Terus misalkan I miss you, artinya itu apa ya? Nah, dengan seperti itu bisa meningkatkan pengetahuan kita, meningkatkan kreativitas kita dari mendengarkan musik. Seperti itu untuk poin kedua yang meningkatkan kecerdasan. Kita lanjutkan ke poin yang ketiga. Nah, poin yang ketiga ini yaitu manfaat psikologis. Ada dua poin. Yang pertama, sebagai media relaksasi dan membangkitkan perasaan positif. Nah, sebagai media relaksasi teh sapertos kumaha sih? Seperti yang tadi sudah diceritakan atau diucapkan oleh teman-teman. Tadi saudara teh jantan lebih bahagia, lebih tenang untuk menenangkan. Nah, memang betul, musik ini bisa mengubah suasana hati kita. Bisa juga meredakan stres, mengatasi kecemasan, dan memperbaiki suasana hati yang sedang kurang baik gitu. Nah, misalkan nih, abi teh ayeuna nuju sedih gitunya, duka kunaon, asa sedih we. Terus saya mendengarkan lagu yang bersemangat. Nah, otomatis kita juga atau saya akan ikut perasaan saya itu akan ikut hanyut dalam musik tersebut. Misalkan dari lagunya itu bahagia gitu ya, tentang yang happy-happy, instrumennya yang menggebu-gebu. Otomatis perasaan saya, suasana hati saya juga akan ikut masuk ke dalam lagu tersebut, bakalan ngiringan, ah hilah we ka rasa sedih anu tadi teh. Gitu. Bisa pun sebaliknya nih, harus hati-hati. Misalkan sedang perasaan teh lagi biasa aja. Lagi biasa we nuju tengah raoskeun kumaha-maha gitunya. Terus tiba-tiba nuju karesel gitu tanya nyeta lagu galau nyeta lagu nu sedih Nah, suasana hati bisa berubah seketika gitu karena mendengarkan lagu yang galau tadi. Jadi aduh jadi kaemut gening bahasa eta teh kabogo abi teh siga kieu nya jahat. Misalkan sapertos gitu. Jadi diusahakan kalau saran dari saya mendengarkan musik itu harus yang baik-baik, kata-kata yang baik, mendengarkan instrumennya juga jangan yang sedih-sedih lah gitu ya, karena memang mempengaruhi ke suasana hati kita juga untuk musik itu. Nah, poin dua juga masih berkaitan dengan poin yang pertama, yaitu membangkitkan perasaan positif. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan sedang merasakan sedih atau lagi ngerasa capek banget gitu sama seharian ini tuh terus capek gitu banyak kegiatan. Nah, kita mendengarkan lagu-lagu yang semangat, bahagia gitu, otomatis perasaan kita juga akan ikut bangkit menjadi bahagia jika mendengarkan lagu-lagu yang bahagia, yang senang gitu. Coba bayangkan, misalkan kita tuh lagi capek banget lagi, aduh capek pisan gitunya, seueur pidamelen tadi teh. Mendengarkan lagunya tuh yang galau-galau, yang sedih-sedih, aduh pasti malah jantan capek dua kali gitunya terus mah capek kegiatan yang tadi ditambah lagi nih sama lagu-lagu yang galau aduh jantan pikiran teh jadi capek dua kali gitu seperti itu untuk fungsi psikologis jadi memang harus benar-benar harus betul-betul untuk mencari musik favorit itu ya karena bisa mempengaruhi suasana hati dan eh, suasana perasaan di hari tersebut. Kita lanjut ke manfaat yang terakhir, yaitu yang keempat. Musik ini bisa dijadikan sebagai media komunikasi. Nah, kok bisa sih jadi media komunikasi? Padahal kan lagu mahnya lagu gitu, kok bisa dijadikan media komunikasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena musik itu bisa didengarkan di mana saja, dari mana saja, dan oleh siapa saja. Misalkan yang tadi, saya di sini orang Indonesia, orang Sunda, mau mendengarkan lagu bahasa Inggris, terus mau mendengarkan lagu bahasa Korea, ataupun mau mendengarkan lagu bahasa Cina atau bahasa Jawa gitu. Nah, padahal kan saya tuh di sini, di Tasik, di Indonesia, tapi
kok bisa gitu mendengarkan lagu bahasa Korea? Nah, karena memang balik lagi ke yang awal bahwa musik itu dijadikan sebagai bahasa dunia atau bahasa universal. Siapapun bisa menikmati lagunya dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Nah, kenapa bisa dijadikan media komunikasi? Misalkan di Korea teh sekarang lagi musim nih mengenai kesehatan mental. Anak-anak di sana tuh sedang banyak yang terkena penyakit mental. Otomatis penyanyi di sana, musisi di sana, pembuat musik di sana membuat lagu nih tentang kesehatan mental. Nah, saya orang Indonesia di sini mendengarkan lagu tersebut jadi paham bahwa oh ternyata di Korea mah ternyata teh nuju musimnya tentang penyakit mental gitu lagi musim nih penyakit mental ataupun misalkan nantinya contoh nah misalkan di Indonesia gitu sekarang nih di Indonesia itu sedang musim lagu-lagu yang galau tentang percintaan gitu. Oh, berarti orang-orang Indonesia tuh keadaan percintaannya romantisnya itu seperti ini gitu. Banyak yang mengalami hal-hal seperti ini. Seperti itu alasan mengapa musik bisa dijadikan sebagai media komunikasi atau bahasa dunia. Seperti itu. Dilanjut. Atau CF kangge materi mah ada kata-kata mutiara nih di akhir. Musik bukan hanya suara, tetapi kekuatan yang menyehatkan tubuh, menajamkan pikiran, dan menenangkan jiwa. Jadi musik teh sanes kangge joget hungkul, tapi tiasa menyehatkan tubuh, terus bisa meningkatkan kecerdasan, dan menenangkan jiwa. Seperti itu. Nah, untuk materi dicukupkan sekian. Barangkali dari teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi yang tadi? Boleh silakan dibuka mic-nya. Sambil menunggu, sebentar saya kirimkan link absensi ya. Sebentar. Link absen. Sambil menunggu link absensi, karena mungkin tidak ada yang mau ditanyakan, sekarang saya saja ya yang tanya ke teman-teman. Nah, dari 4 manfaat musik tadi ya, kira-kira manfaat musik mana nih yang sangat berperan gitu, ataupun yang sangat terasa oleh teman-teman? Ada yang mau ini bercerita atau mungkin membagikan pengalamannya? Kalau saya kan tadi sudah ya sudah mengatakan sudah berbagi cerita bahwa musik itu memang sangat berperan bagi saya terutama untuk media belajar gitu. Jika mendengarkan jika mendengarkan musik, materi pembelajaran tuh terasanya lebih mudah untuk diserap. Seperti itu kalau untuk saya. Nah, waktu pas di pertemuan kemarin, ada juga tuh yang bilang katanya mengubah suasana hati yang tadinya lagi capek bekerja. Nah, kalau sedang capek bekerja, terus mendengarkan musik sambil karaoke, itu bisa menjadi semangat lagi katanya. Waktu pas pertemuan kemarin. Ini saya kirimkan link absensi. Sip, apakah sudah muncul teman-teman di kolom komentar? Di kolom chat? Oke, baik. Silakan teman-teman bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Sekarang kita langsung masuk saja ya teman-teman supaya tidak terlalu malam. Kita langsung masuk ke asesmen. Sebentar, saya bagikan ini linknya.
Silakan, teman-teman, saya sudah kirimkan di kolom chat. Apakah bisa diakses untuk link ininya? Ini itu mata pelajaran seni budaya, teman-teman. Seni budaya modul 3. Silakan teman-teman bisa sambil yang pertama untuk tutornya itu Revi. Nah, untuk tutornya saya kirimkan juga di chat ya biar teman-teman bisa lihat. Tip teman-teman apakah bisa mengakses link asesmennya? Barangkali ada kendala, silakan bisa didiskusikan di kolom chat ya. Ini untuk untuk pelajarannya itu seni budaya di modul 3. Nama tutornya adalah Revi Amelia Putri Nur. Aduh, saya bentar nggak bisa. Apakah ada yang sudah selesai mengerjakan asesmennya? Soalitnya mau 10 soal, ente sesah, insya Allah. Ini masih nol jawabannya. Saya tunggu sampai berarti berapa ya ini tuh? Harus ada 31 jawaban. Oke, saya tunggu. Gunakan dalam upacara keagamaan termasuk ke dalam fungsi. Betul. Musik, gamelan sering digunakan dalam upacara keagamaan. Teman-teman, jika tidak ada nama saya, bisa diklik yang pengelola tutor saja ya. Pengelola PKBM, bisa dikliknya yang itu untuk daftar hadir. Nah, di pengelola PKBM. Oke, jangan lupa teman-teman, saya ingatkan lagi untuk mengisi absensi, kemudian mengerjakan soal asesmennya. Asesmennya juga insya Allah mudah, karena hanya 10 soal ya. Insya Allah pada pinter lah gitu. Jawabannya pasti 100 ini mah. Tidak sulit juga. Ini saya kirim ulang untuk daftar hadir. Ah, ini untuk link asesmennya. Sudah saya kirimkan lagi. Silahkan. Kak, punten. Iya, mangga Ibu. Eh, Kenapa? Abina kan bari menyusui. Mohon Panitia samang yang makan dihapus. Iya nak kak. Ya linknya. tacan bobo sudah ada bayina nih. Oh, iya siap-siap. Oh, natur nuhun kak. Ya, siap sama-sama Ibu.
Teman-teman yang ada kendala bisa langsung bicara saja ya. Jika misalkan tidak bisa bicara juga bisa diketik saja di kolom chat biar saya tahu gitu. Apakah sudah mengisi semuanya, ada kendala atau tidak. Seperti itu. Sip, sekarang sudah ada 7 jawaban nih. Wah, tuh tos palinter iya mah anu nilai 80 atau saya 4 orang. Terus anu paling tinggi itu nilainya 90. Ayo teman-teman, coba mana nih yang nilainya 100. Kita tunggu sampai semuanya mengisi ya. Baru ada 9. Teman-teman yang lainnya yang belum mengisi, silahkan mengisi. Saya sambil membagikan layar biar ketahuan juga, biar terlihat juga sama teman-teman. Udah ada berapa jawaban nih udah berapa orang yang memasukkan jawaban. Sekarang ini sudah ada 12 jawaban dengan rata-rata nilai seperti ini. Tuh, anu nilai 90. Wah, hebat. Ayam 4 orang. Terus nilai 80 ada 4 orang juga. Nilai 70 ada 2 orang. Dan yang paling kecil itu ada 40. Aduh, iya mah si Gana teh teu acan ngebaca deunya materina harilap deui keun teu sawios. Sejauh ini belum ada nih yang nilainya 100. Ayo teman-teman, semangat. Ringkasan materinya sebentar saya kirimkan ke ini saja ya. Saya kirimkan ke Google, ke grup saja ya sebentar. Sebentar. Ini itu materi unit 2. Sip, untuk materi PPT-nya tadi saya sudah saya kirimkan ya di grup, bisa sambil dibaca juga ringkasan materinya seperti apa. Iya betul Siska, mata pelajarannya itu seni budaya. Dela sudah mengisi, oke siap, bagus. Teman-teman yang lainnya yang belum mengisi, silakan mengisi ya. Sekarang kita cek bareng-bareng nih, kira-kira udah ada berapa orang ya yang isi? Udah ada 17 jawaban. Dengan nilai tertinggi masih di angka 90. Teu acan aya ya, anu lebih dari 90. Ayo teman-teman yang lainnya yang belum, silahkan. Semoga bisa 100 ya. Di nilai 90 itu ada 6 orang. 80 ada 6 orang juga. Dan yang terkecil masih tadi yang 40. Sudah ada 18 jawaban. Dari 31 baru 20 orang yang mengisi. 11 orang lagi. Masih 21 jawaban. Ayo teman-teman, 10 orang lagi. Sudah 22 jawaban. Dengan nilai tertinggi masih 90 nih, belum ada yang sampai 100.
Waduh, sekarang ini nilai terendahnya udah semakin turun nih. Tadi itu di 40, sekarang ada yang 30. Kan tesawios teu nanaonnya. Da tiasa dipelajari lagi untuk bahan evaluasi ke depannya, bisa belajar lebih dibaca-baca lagi gitu sebelum asesmen. Sudah ada 23 jawaban. Teman-teman yang sudah mengisi, silahkan bisa komentar di kolom chat. Sudah, jika sudah mengisi, biar saya tahu siapa yang belum mengisi gitu. Oke, Dela sudah, Amirul sudah, Disti, Vina, Desri, Nisa, kemudian Muhammad Elzain, Tini, Adinda, Wafa, Ahmad Fauzi, Imelda, Yanti, Siska, oke. Mulia sudah, oke. 24 jawaban, berarti ada 6 orang lagi nih yang belum, teman-teman. Untuk Ibu Hasanah, barangkali anaknya masih lama gitu ya untuk tidur dan nanti Zoom-nya sudah selesai, nanti bisa chat pribadi saja ke saya untuk minta link ini absensi sama asesmennya ya, karena khawatirnya masih ini gitu, masih menyusui. Sudah ada 25 jawaban. Oke, 5 orang lagi yang masih belum, silahkan segera mengisi. Agustiar, apakah sudah mengisi? Belum ya, sepertinya. Oke. Fikri Ramdhani belum mengisi nih. Dalam mengisi kehadiran, kenapa error, Kak? Errornya kenapa ya? Apakah tidak bisa terkirim atau bagaimana? Ini saya coba buka, masih bisa kok, bisa mengisi kehadiran tuh. Dalam ngisi tanggal pertemuannya itu gimana, Bu? AH, apa BB-nya itu? Oh, ini bisa diisi seperti ini. Sebentar. D-nya itu tanggal, sekarang tanggal 21, kemudian M-nya itu bulan, bulan 04, dan tahun 2025. Nah, bisa diisi seperti ini ya teman-teman untuk tanggal pertemuannya. Iya, Barangkali ada ya, yang makasih. terkenal. Ya, sama-sama. Hasanah sudah mengisi. Oke, sip. Terima kasih yang sudah mengisi teman-teman. Kita cek lagi. 25 jawaban. Teman-teman, saya ingatkan lagi yang belum mengisi absensi, jangan lupa mengisi absensi terlebih dahulu, kemudian mengisi asesmen ya. Karena ini sudah hampir 90% sudah selesai mengerjakan asesmennya, kita tutup pembelajaran hari ini ya. Baik, teman-teman, terima kasih sudah berkenan hadir untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah mau belajar hari ini. Jadi, pembelajaran tadi atau materi tadi kita belajar mengenai manfaat musik. Nah, musik itu memang bisa menyembuhkan tubuh, kemudian mempertajam pikiran, menenangkan perasaan, dan menyatukan hubungan antar manusia. Jadi, musik itu tidak hanya sebatas didengarkan saja, tetapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa. Nah, di akhir kata, saya meminta maaf, barangkali ada perkataan saya ataupun ucapan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Mohon dimaafkan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Untuk yang sudah mengisi asesmen dan sudah mengisi absensi, silakan bisa keluar dari Zoom-nya ya. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.
Iya, Gustiar, boleh silakan mengisi absensi lagi. Untuk ininya asesmennya udah belum? Udah diisi belum? Sudah, oke, siap. Bagi teman-teman yang sudah mengisi absensi, kemudian mengisi asesmennya, silakan bisa keluar dari room Zoom-nya dan bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Terima kasih ya, teman-teman. Yang belum, saya tunggu sampai mengisi. Barangkali ada kendala gitu. Udah saya Kak, udah ngisi. Oke, Alhamdulillah Ibu Hasanah sudah mengisi ya. Siap. Uhum. Jika sudah mengisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, kira-kira ini yang belum mengisi itu ada 2 orang lagi nih. Apakah ada kendala atau mungkin lupa tidak mengisi? Wah, Alhamdulillah ada yang 100. 29 jawaban. Tadi itu yang masuk ada 31 ya? Masih ada 29 jawaban dari 31 peserta. Nah, barangkali dari 9 orang yang ada di ruangan Zoom ini, di room Zoom ini, apakah ada yang terkendala dalam mengisi asesmen? Silahkan bisa berbicara, menyalakan mic-nya, ataupun eh, di chat saja. Ibu Iin, sudah absen dan asesmen. Oke, siap. Alhamdulillah, Ibu. Hatur nuhun. Upami Atos, silakan bisa melanjutkan kegiatannya ya. Terima kasih sudah belajar. Nur Ya, Aini, Pak Sami. ya Ibu Mangga Lajeng. Ini ada yang chat ke saya katanya linknya tidak ada. Sebentar. Halo, apakah Nadia ada? Oh iya, ada. Ini daftar hadirnya. Ini daftar hadirnya ya, sudah saya kirim kembali. Kemudian untuk asesmennya juga sebentar. Nah, mana sih? Belum ya? Sip, sudah ada ya. Silakan Nadia bisa mengisi absensi dulu, daftar hadirnya, kemudian mengerjakan asesmen mandirinya. Ini baru 29. Mungkin satu lagi itu Nadia ya, kayaknya belum. Oke, saya tunggu. Untuk Ibu atau Kakak Ima, apakah sudah selesai mengerjakan asesmennya? Fikri Ramdhani juga, apakah sudah selesai? Barangkali ada kendala, bisa dibicarakan ya. Oke, sama-sama Nadia. Oke, sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah ikut belajar hari ini. Saya izin untuk tutup Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbnovata.com,
Facebook PKBM Al-Fatah Mananjaya, Instagram PKBM Al-Fatah Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKBM Al-Fatah.